Jabatan Menko Polhukam akhirnya terjawab. Kemarin Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan mundur dan segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Langkah ini diambil untuk menghindari konflik kepentingan dari posisinya sebagai Menko Polhukam yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Pertanyaan kapan momen tepat untuk mundur dari jabatan menteri yang sempat disebut Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akhirnya terjawab. Niat Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhukam di Kabinet Jokowi pertama kali disampaikan Mahfud pada 23 Januari lalu. Mahfud bilang niat itu bahkan sudah ada sejak debat pertama Pilpres. Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya. Maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Istana merespons pernyataan Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwipayana bilang Mahfud belum ajukan surat pengunduran diri, namun sudah menemui Mensesnek Pratikno. Ari menambahkan, pertemuan Mahfud dengan Pratikno itu untuk mengatur pertemuannya dengan Jokowi terkait mundur dari kabinet. Ya, mekanismenya kan setelah disampaikan ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan, tentu ada kepresnya juga untuk pemberhentian dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polhukam. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau akan langsung definitif, itu akan menjadi bagian dari putusan dari Bapak Presiden. Presiden Jokowi menanggapi keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Presiden menegaskan menghargai sepenuhnya hak Mahfud untuk tak lagi di kabinet. Presiden juga menepis isu keretakan kabinet dan menegaskan menterinya solid. Apa? Tanggapannya gimana Pak Mahfud MD? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet terima kasih Pak. Sangat solid. Ya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan para menteri di Kabinet Jokowi masih solid di tengah perbedaan pilihan dalam Pilpres. Keputusan Menko Polhukam yang mundur dari kabinet harus bisa dihargai semua pihak. Mundur itu? Hah? Pak Mahfud mau mundur itu? Ya, setiap orang. Ya, yuk kasih. Dengan dukungan yang tadi, Pak. Ya, Pak. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang, Mahfud telah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membahas posisinya di kabinet. Hasto menegaskan Megawati merestui niat Mahfud mundur dari kabinet sejak lama dan sudah dibahas bersama Capres Ganjar Pranowo. Terkait dengan mundurnya Prof. Mahfud, sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD bersama dengan partai politik pengusungnya, PD Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu. Nah, mundur tidaknya sudah disepakati bersama, hanya masalah menegakkan hukum untuk rakyat inilah yang dikebut oleh Prof. Mahfud untuk segera diselesaikan. Artinya sudah minta restu ke Bu Mega ya? Sudah lama diberikan restu. Keputusan Mahfud yang mundur dari Kabinet Jokowi 14 hari jelang Pilpres mendapat dukungan penuh dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Keinginan Mahfud mundur adalah untuk menghindari konflik kepentingan dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Saya orang yang hormat dan respek pada Pak Mahfud. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut. Yang lain boleh mengambil sikap masing-masing, tapi mudah-mudahan Pak Mahfud bisa memberikan contoh. Oke ya. Sebagai lawan politik sekaligus orang yang masih menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyebut pihaknya menghormati keputusan Mahfud mundur dari kabinet Jokowi Ma'ruf. Baru aja ya. Ya udah kita kembalikan lagi itu ke Pak Mahfud ya. Kita menghargai segala keputusan dari beliau ya. Keputusan Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam pertama kali disampaikan Mahfud pada 23 Januari lalu. Mahfud menyatakan sudah berniat mundur sebagai menteri sejak debat pertama Pilpres dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan dari posisinya sebagai Menko Polhukam yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo menanggapi mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam. Presiden menyebut sore ini akan bertemu dengan Mahfud MD. Hal ini disampaikan Presiden saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Jokowi menyebut mundurnya Mahfud merupakan hak demokrasi dan Presiden menghargai keputusan itu. Sore nanti Presiden berencana akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ya itu hak, dan saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud. Ya itu hak demokrasi. Informasi selengkapnya kita segera tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Istana Kepresidenan Jakarta. Tifal, seperti apa dampak mundurnya Mahfud MD dan apa tanggapan terbaru dari Istana? Sebetulnya pihak Istana menegaskan bahwa siapapun pihak yang kemudian memutuskan mundur dari Kabinet Indonesia Maju di tengah momen kontestasi ini, seluruh kerja-kerja Kabinet masih tetap berjalan sebagaimana biasanya. Terakhir kali yang saya pahami dari Ari Dwi Payana, selaku Koordinator Staf Khusus Presiden, menyampaikan bahwa standar prosedur kerja masih tetap berlaku seperti biasanya. Rapat-rapat Kabinet juga berjalan secara normal, tidak ada hal yang berbeda begitu di internal Kabinet, menyusul kemudian rencana dari Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, mengingat kepesertaannya di pemilu serentak persisa di pemilihan presiden tahun 2024 nanti dengan alasan menghindari konflik kepentingan dan atas alasan etika bernegara begitu. Dari pihak Istana juga merespon bahwa seluruh kegiatan di pemerintahan, tataran pemerintahan tidak ada yang berubah atau tidak ada yang terhambat sama sekali, seiring dengan banyaknya isu yang sebelumnya sempat menyebut bahwa ada yang merasa tidak nyaman kemudian di lingkungan internal Kabinet, lalu juga ada rencana dari beberapa pihak untuk mundur begitu, termasuk rencana Mahfud yang hari ini dikabarkan akan menyampaikan atau melayangkan surat pengunduran diri langsung kepada Presiden Joko Widodo. Nah, soal ini juga kami mendapatkan kabar terbaru bahwa rencananya Presiden Joko Widodo bakal bertemu dengan Mahfud MD pada sore hari nanti. Untuk pukul atau waktunya persisnya kapan ini juga kami masih menunggu konfirmasi karena semuanya berlangsung tentatif begitu. Informasi pastinya juga masih kami tunggu, baik itu dari internal Kabinet maupun juga dari pihak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam begitu. Nah, soal lokasinya juga di mana persisnya pertemuan akan dilakukan. Awalnya saya sempat mendapatkan kabar bahwa pertemuan keduanya bakal berlangsung di Istana Bogor. Namun di lingkungan Istana ada informasi terbaru bahwa keduanya bakal bertemu di landasan udara atau Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Ini mengonfirmasi lagi bahwa keduanya juga melaksanakan agenda yang berbeda di luar kota begitu. Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan ataupun juga kunjungan kerja di Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam 2 hari atau beberapa hari ke belakang. Sementara Mahfud MD sepanjang hari kemarin melakukan agenda kampanye dan kunjungan ke masyarakat di Lampung dan juga Provinsi Aceh. Nah, persisnya bagaimana skemanya ini juga menarik untuk dicermati, termasuk juga apa statement terbaru dari pihak Istana merespons dari rencana pengunduran diri dari Mahfud MD dari posisi sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Glenis.
Ya, Tifal, mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam ini apakah benar ada kerenggangan dalam Menteri Kabinet Jokowi usai Jokowi memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dan juga berkampanye? Pihak istana menegaskan dari beberapa pihak yang saya konfirmasikan bahwa semuanya masih berjalan normal. Kabinet solid, kabinet masih tetap bergerak mengerjakan tugas-tugas pokoknya seperti biasa. Dari Presiden juga kemarin sudah menyatakan bahwa kabinet masih solid. Dari hari ini pun juga sudah dinyatakan bahwa semuanya berjalan dengan normal. Kemarin Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga menyatakan, kalau saya bisa kutip di sini, bahwa setiap proses penyelenggaraan rapat kabinet, saya kutip pernyataannya, sebelum rapat kabinet di ruang tunggu, bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi, saling sapa, bahkan ada bercanda dalam sidang kabinet paripurna. Itu ngopi dulu. Itu pernyataan dari Ari Dwi Payana yang terakhir kali disampaikan kepada wartawan. Konfirmasi berbeda juga saya sempat upayakan itu kepada salah satu menteri, persisnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur, yang menyampaikan bahwa interaksi antar menteri juga berjalan seperti biasa, bahkan ia membandingkan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang posisi secara politiknya berbeda begitu di pemilu 2024, komunikasi masih tetap berjalan secara normal. Rapat-rapat juga masih berjalan seperti biasanya. Ini menepis adanya dugaan ataupun juga isu yang beredar bahwa lingkungan internal merenggang di tengah hiruk pikuk Pilpres 2024 atau pemilu serentak di tahun ini. Lalu juga ada yang bilang merasa tidak nyaman. Ini juga mengutip pernyataan dari Hasto Kristianto yang mendapatkan cerita begitu dari Risma bahwa ada ketidaknyamanan di rapat kabinet di momen-momen yang cukup intens begitu mendekati masa pencoblosan atau masa pemilihan umum di tanggal 14 Februari 2024. Tentu pembuktiannya adalah saat kinerja-kinerja ini bakal kita simak di lingkungan internal Kabinet Indonesia Maju, dan sejauh mana kemudian implementasi dari kerja-kerja di pemerintahan ini bakal tetap berjalan sampai nanti pergantian pemimpin berikutnya yang terpilih dalam pemilihan umum serentak 2024 ini, Gladys. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan